kasih dari para penyampaian aspirasi itu yang notabene sebenarnya belum. Sebenarnya dalam pemikiran kami, kalau sebanyak ini, sebanyak ini sampai ratusan surat dari speaker ini, memang detail ini, apa yang semua ini tahu juga ya. Tapi artinya kalau sudah pihak dalam sampai berani mengadu, katakanlah keluar dari rumah sakit itu, bukan kami katakan kami orang luar ya, karena itu. Jadi artinya itu sudah ibaratnya lampunya itu sudah lebih merah lah kalau menurut saya ya. Artinya sampai berani mereka. Saya juga mantan pegawai ya. Kalau sampai sudah mengadu ke pihak luar kantor secara resmi begini itu sudah memang serius. Nah, itu. Jadi kita ingin supaya bagaimana pelayanan rumah sakit ini ya, secara khusus tentunya di internal sendiri supaya clear dulu, supaya bagus sehingga nanti ketika melayani selanjutnya mereka bersemangat ya, dan hasilnya tentu akan menjadi baik atas nama rumah sakit kita ini. Nah, dari hasil penelusuran kami ya, ternyata kasusnya kan jasa BPJS yang pembagiannya tidak apalah, pertama tidak ada keterbukaan ya. Karena dulu katanya terbuka ya, dan tidak adil karena yang bersentuhan langsung dengan penyakit itu ya, si pasien malah lebih sedikit dibandingkan dengan yang di kantor bagian pengendali ya. Nah, kami juga sudah coba melihat memang datanya ini lebih dalam. Terus tentu nanti untuk itu ada juga para penerimanya itu, jasa BPJS itu tanda tanya besar mereka. Ada di antara mereka mungkin katakanlah di bawah 10 orang, mungkin sampai sekitar 8 orang, dan paling tidak 5 orang, 5 ke 8 orang yang tidak tanda tangani daftar pencairan BPJS itu, tapi kok lanjut aja terus, kayaknya mereka curiga itu dicairkan tapi uangnya kemana? Cara logika menurut kita kan itu. Nah, terus mengenai STR, ketika mau dibagikan, mau dicairkan oleh pihak rumah sakit itu, jasa BPJS ini, ya, walaupun dia sudah selesai kerja, sambil mau dicairkan kan, ini kan kerja dulu baru cairkan kan, ini sudah kerja dia, mau dicairkan lagi, tetapi pada saat ini, pada saat mau pencairan, STR-nya mati. Nah, karena itu dikurangi lagi dananya kan. Nah, kemudian yang paling miris sekali lagi uang jaga malam. Uang jaga malam juga bisa dipotong hanya dari 300.000 jadi ada yang 50.000, rata-rata dari 100.000 ya kan. Itu dari BPJS. Ini dari mana ini sebenarnya? Karena ini ada yang 6 bulan dapat, ada yang 9 bulan. Kemudian pasien yang tidak, misalnya pasiennya katakanlah 20 BPJS ada 20 kan yang ditanganinya, tapi belakangan sudah pencairan kok malah nggak 20 kira-kira gitu ya. Jadi inilah dua antara lain ya. Mungkin ada yang mau tambahkan teman-teman, mungkin saya kurang catat tadi ya. Sewaktu kami sidak itu pelayanan obat itu sangat minim gitu. Jadi di mana angka 50% ini sarana prasarana ini?
Untuk apa dia? Sedangkan kami pesida minim apotekernya gitu. Terus tentang INA CBS itu tadi ya? INA CBS ya. Nanti mohon dipenjelasan juga. Benar ya? Tentang terus yang di Amprah itu, katanya tadi begini, yang data pasien BPJS dan pasien umum itu sudah dicampur aduk sehingga kita tidak tahu lagi mana data-data yang akurat untuk pasien BPJS dan pasien umumnya gitu. Itu belum tentang obat lagi loh. Tentang obat lah kan, obat. Ada satu pasien mengadu ini, dia misalnya dikasih obat ini, tapi di rumah sakit itu tidak ada, disuruh beli sendiri. Sementara di data BPJS itu memang belum kita dicek ini. Tapi kita pasti bakal dicek ya pimpinan ke kantor BPJS biar lebih terbuka ya ini semuanya untuk kebaikan ya, bukan ada ini gini. Enggak apa-apa. Ya kan dok? Betul. Tentang pasien yang pindah kelas PPIP dari dia misalnya naik kelas gitu ya. Itu sumber dananya gimana, Bu? Kelebihan penambahan itu Kemana? itu kemana? Tidak adil karena mereka bagian menghadapi penyakit, tapi kenapa yang lebih tinggi itu yang di bagian BPJS? Timnya lebih Mengendali pelayanan. Ya. Tidak transparan, Bu. Tidak transparan. Dulu sebelum Ibu di direktur rumah sakit itu terbuka tuh laporannya. Uang itu semua terbuka, tapi Ibu tidak terbuka. Ya, udah ada semua lah saya kira. Semua STR tadi menjaga malam soal extra puding terus yang sampaikan. Saya kira kita tuntaskan lah ini sampai sore ini. Terima kasih, itu aja. Menuntut mereka tetap hadir melayani semua. Kalau Raymond ini mereka pakai poin hadir, melayani, cek, dapat. Kalau tidak ada hadir mereka tidak. Selama ini kan tinggal adik-adik itu yang bilang, oh ini si Anu tanda tangani, padahal mereka tidak ada. Nih satu. Kalau masalah Raymond saya setuju. Berarti nggak ada ini. Pinjam. Kita sekarang nggak ada pinjam lagi. Oh, nggak ada. Udah sekarang pun pinjam untuk COVID dilarang. Jadi itu menjadi bahan untuk saya bagaimana bisa menetapkan itu. Kalau Raymond saya sangat setuju. Kenapa? Andai kata saya berdua dengan Dr. Fauzi sama-sama dokter, ketika saya melayani saya akan cek poin. Saya dapat poin, Dr. Fauzi tidak. Siapa yang melayani, dia yang dapat. Tidak melayani, tidak dapat. Jadi tidak bisa lagi orangnya entah berantah kemana langsung dapat gaji. Nggak bisa. Saya sangat setuju yang ini. Kemudian untuk masalah tersebut mungkin akan diteruskan sama Dr. Fauzi. Masalah pencairan dana. Kalau pencairan dana yang katanya bersatu, iya, bercampur aduk, tidak akan mungkin Pak, karena kita sistem online dan aplikasi, nggak akan pernah bisa tercampur. Kalau tercampur dia pasti membal di aplikasi. Enggak, soal penaikannya itu mau diamprah dia. Iya. Jadi pasien umum dan BPJS itu Berbeda. Ibu gabung itu Nggak semua. bisa Pak, bisa. karena kan ada nomor BPJS-nya. Karena pencairannya itu pun berbeda itu. Cerita saya dulu. Kalau di pencairan pasti mereka tolak. Iya. BPJS. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ketika dia masuk pendataan, ketika dia masuk di pendataan, digabung. Nggak bisa Pak. Ya, itu Karena nomor rekening kita berbeda. ketika pendataan masuk, Nggak bisa Pak. itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pak, Oke. karena Amprah setoran dia. Nggak mungkin Pak. bisa karena sistem BPJS Beda dengan umum. beda dengan umum itu. Timnya pun sudah beda itu. Misalnya gini, jatah dia kan 20 yang dioperasi nggak bisa khusus. Untuk BPJS nih? Yes. Ah, BPJS. Jadi memang ini dilaporkan ke BPJS, Ya. tapi gitu. Iya. Iya. Minimal ajur lebih kan? Iya.
Tapi sewaktu mau pembayaran honor Cuma separuh. hanya Kurang dari 10. itu lah 15. Jadi gini. Jadi tunggu dulu dong. Mau dicek, Mau dicek ternyata yang datanya data itu bercampur. rame. Izin BPJS itu sudah aplikasi, tidak bisa kita buat macam-macam. Kalau namanya ini tidak misalnya dilayani 20, mereka kan buat ke perawat, ada suntik, ada ini. Ternyata pasien 10 dibayar cuma 7, berarti ada 3 klaim pending namanya. Ini mereka revisi dulu, betul nggak laporan kami? Verifikasi. Nah ini nggak nampak orang ini. Enggak. Itulah Ini namanya. nggak nampak orang. Itulah ketua namanya. Itulah ketertutupan. Bukan. Saya luruskan sedikit. Ini sebentar. Supaya jangan menambah ya. Saya lurus lah ya. Begini, saya dokter spesialis. Kan itu. Pasien saya 20 orang. 20. Ya. Pak. Sudah. Ternyata mereka kan tidak tahu berapa itu disampaikan ke BPJS. Mereka nggak tahu. Karena Itu ada sudah- sebagian saya dulu. Karena itu sudah urusan pengendali. Mereka tidak tahu itu berapa disampaikan ke BPJS. Udah, tetapi ternyata sesudah pencairan, loh, kok kurang dari 20 pasienku? Kan di sini masalahnya. Jadi supaya menanggapinya pas ya. Di situ permasalahannya. Iya. Kok kurang dari 20? Iya. Nah itu. Jadi supaya jangan tarik. Jadi klaim yang saya maksud itu adalah ketika kita mengirim semua aplikasi 20, mereka aplikasi, mereka akan balik ke 7, berarti 3 ini laporannya ada yang bermasalah. Andai kata dokter spesialis itu siapapun merasa ini dokter spesialis yang ribut, mereka bisa minta cek and recheck dan kita kasih buktinya, bisa langsung. Artinya ketika ini dilayani kapan dan ini pembayarannya kapan ada, bisa. Dia minta aja, Nah itu tadi kan. minta karena itu bentuknya aplikasi dan itu pasti bisa terbukti. Kalau sesudah pembayaran itu di 6 bulan ke depan, mana lagi tinggal udah lihat itu. Kan begitu Itulah saja. namanya ada istilahnya klaim pending Pak. Sampai bulan 6 ini masih ada Pak. Karena apa? Itu kita masuk ke BPJS. Ingin memastikan punyaku yang 20 itu mana kan? Nah, Itu iya. perlu tahu kan? Iya. Nanti dari BPJS kita Nopan ini, dia ada verifikasi. Ini layak ada cairan. Jangan sampai ada terjadi manipulasi dalam operasi itu. Benar nggak ini? Apa-apa yang dikasih, apa-apa tindakannya, itulah verifikasi namanya. Dari BPJS itu memverifikasi, ini belum bisa, ini ada masalah. Karena orang tuh verifikasi kan ada Pak. Ini nggak bisa kan, kok bisa begini, appendix usus buntu menggunakan ini kok masih, jadi masih tanda tanya. Dipending dulu, oh ini benar, bisa kita cairkan. Masih ada, itu nggak hilang Pak. Oke. Itu satu. Yang kedua, seandainya nggak operasi Pak, dia hanya laboratorium, itu akan disesuaikan dengan jadwal jaganya Pak. Jadi jangan misalnya ada dia 3 hari lagi enggak, tapi masuk di 3 hari nama orang lain itu langsung reject. Misal jadwal saya harusnya sampai Selasa sampai Rabu, dokter Koji, jadwalnya dokter Koji masuk nama saya, kan begitu. Ini jadwalnya dokter Koji, dibuatlah atas nama saya kan, karena waktu itu mungkin saya hadir di situ, dibantulah. Nggak bisa, itu membel. Nah, itu satu. Kalau dia seandainya tidak yang seperti itu, misalnya lab, radiologi, dia harus disesuaikan dengan jadwal jaganya gitu. Itu yang tidak misalnya operasi. Tapi kalau operasi penyakit dalam, itulah yang namanya fraud. Jadi mereka nggak bisa meninggi-ninggikan, memanipulasi data namanya. Nah, itulah dia. Persen untuk tim pengendali. Nah, ini kenapa dia bertimpang? 45% baginya banyak, timnya 7%, tapi orangnya sedikit. Kalau untuk pelayanan dari ketua, kan 45% itu loh semua. Kalau untuk tim ini 7%. Tapi orangnya sedikit. Karena kan orang nggak sebanyak pelayanan. Cuma Jadi pasti timpang. jadi cuma 12 orang. Tapi pula kan orang ini yang berbenturan langsung dengan pasiennya gitu. Tapi kan persennya sudah berkurang Pak. Oke. Dengan angka
Bu direktur gini, 45 tambah 7 baru 52. 48 lagi kemana itu? Oh, ada lagi Pak, untuk bagian ruang oka dan sebagainya itu pelayanan semua. Jadi dibuatkan lah Bu nanti di oh iya, ada itu ada peraturannya. Ada peraturannya. Apa nama peraturannya? Peraturan Perbu. Pergub. Peraturan bupati. Nanti Pak menyusul nanti ketua Perbu sama apa SK-nya Sama kami kasih perpustakaan itu. Iya, SK rektor. Peraturan rektor ada Iya, juga. ini jawab iya ada nanti. Ini dari di sini kami jawab dulu. Cara dulu Perbu sama SK rektor. Itu di akhir tahun, awal dan akhir kan. Kenapa begini? Ketika di akhir tahun itu Pak, itu semua saya rasa boleh dicek dengan rumah sakit lain. Itu masa transisi antara mau memesan dengan menghitung stok lama. Jadi kita sudah pesan pun mereka ordernya lama datang. Nah, kalau misalnya kita mau bilang ini ketiadaan obat, kita realistis saya rasa Pak, di angka kita pakai angka. Andai kata 10 angka, satu yang komplain, saya rasa itu bagus. Karena nggak mungkin nggak ada komplain. Tapi kalau di angka 10-9 komplain, satu enggak berarti itu tak baik. Jadi kita sudah pernah runut itu Pak. Jadi angka kita tidak lebih dari 1%. Yang komplit. Yang komplain, karena komplain itu akan BPJS akan balik komplain kami gitu. Begitu. Jadi ketika obat itu ada, namanya di katalog Pak, kita pesan. Semua seluruh Indonesia pesan. Itulah kendala BLUD tadi Pak. Kita harus pesan melalui e-katalog. Kendala tidak BLUD. Iya, itulah kendala tidak BLUD. Nanti Ibu bilang terbalik. tidak BLUD. Ini kalau tidak BLUD. Nah, jadi kalau BLUD kita bisa beli langsung ke apotek atau di Pak Mukti ada nggak obat di apotek Bapak Sireli? Oke, kami bayar sekarang. Itu diizinkan. Nah, jadi tidak menunggu waktu yang rentang lama. Terus pulang. Dengan ambulans itu lagi. Jambi bukan dia lagi kami. Bagaimana? Karena Bu, kemana Bu? Kami di sini. Juga Bu. Oh, Kok nggak ditangani? Ya, oh ya udah lah kalau Telepon nggak lagi. ditangani juga. Suruh situ. Lah, kita bawa ke tempat saya. Tensi berapa waktu dioperasi Pak? Saya Berarti sudah ada dikasih lagi obat tensi turun dan apa dikasih turun? Ada kasih di bawah lidah? Ah, ya udahlah, itu Dan kalau semua ditensi kita Ya. mau dioperasi. Bentar dulu, supaya clear ini. Jadi nanti ya, artinya kami juga harus bikin laporan loh. Jadi artinya begini loh. Artinya ditelepon juga sama dokter Mereka Kami menelpon kepada Ibu kemana Ibu? Kami ini nggak teropek di sini. Jelas saya datang ke situ. apa? Saya datang ke situ. Terus? Biar aku bawa. Udah, Ibu itu berkonsultasi sama orang pihak rumah sakit. Nah, dari bawah pasien ini juga keadaan kayak gini. Iya, di bawah. Dari bawah dia bilang, kemana Bu? Udah tempat saya. Kata dia. Di bawah ke tempat prakteknya. Iya, di sana di Sekarwaras. Oh, Ibu Mardia itu punya yang punya Segar Waras. Dia di sana. Jadi tadi dokter ke sana. dokter dia, dokter spesialis. Iya, kalau Iya, dokter spesialisnya. Iya, dokter orang itu bukan hukum orang Iya. kan? Oh, jadi dia praktek di situ. Di sana. Dia operasi kan? Sana. yang sana ada orang dia pulang. Pulang. Iya. Karena dia membawa ini. Bawa saya di rumah sakit Karena tersebut. dia membawa dari 3 bersaudara ke Segar Waras. Dia apa? Jadi ini sangat menarik. Baru coba kan? Iya. Jadi maaf ya, saya potong tadi itu saya melihat kacau ya. Iya. Jadi di sini baru jelas. Dokter Mardia punya 2 baju. Bajunya satu RSUD Kanopan sama Sumber Waras. Karena memang ini penyakit umum. Iya. Paham Bu ya? Ini penyakit umum. Jadi ini yang memberikan izin praktek itu Ibu ya? Enggak, Bukan itu STR Pak. Hah? itu STR. asahan Asahan itu, Pak. Pak, bukan kita. Jadi yang memberikan apanya itu? Asahan. 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 Dia kerja di sini boleh praktek di kabupaten lain. Ya boleh kalau orang mengizinkan. Berdasar STR tadi. Berdasarkan dia kan Dia kan harus minta izin ke Ibu. Ke Ibu. Enggak ada urusan dengan kita. Coba jangan gitu. Jadi STR itu satu dokter boleh di 3 tempat praktek. Iya. Nah, Tapi harus ada rekomendasi dari Ibu atau bagaimana kan? Enggak. Kenapa itu Pak? Di STR Tapi itu rasa ada. STR itu
sama. STR, itu kan asal Iya lah, iya lah. Nggak perlu rekomendasi saya. rekomendasi yang boleh di rumah sakit lah Pak. Walaupun Wilayah dia tugas di Iya. RSUD. Iya. Nah, itu maksudnya. Sekarang kan begini, ibu kan tidak berkewajiban memberikan izin praktek itu di luar RSUD. Yang buat izin praktek dinas kesehatan Pak. Dinas kesehatan ya. Bukan saya. Iya. Saya Nggak ada rekomendasi dari ibu, nggak ada rekomendasi dari ibu. Ada. Tapi kalau untuk di rumah sakit baru ada rekomendasi Pak. Kalau di rumah sakit baru ada rekomendasi. Iya. Kalau di luar rumah sakit nggak Boleh. boleh. Yang itu pun, Itu lah saya hanya batas rekomendasi. Tiga. Surat mengizinkan dia untuk praktek itu tetap dari dinas kesehatan. Itu dinas kesehatan juga tak boleh suka-suka. Dokter. Nah, inilah penyakitnya sekarang. Dokter itu bisa Baju-baju. ngamen, bisa ngamen kemana-mana. Bisa ya. Bisa di 3 kabupaten ngamen. Iya. Tapi juga kan terpojok kan pula Jadi- RSUD ini. Yang Iya. tadi Nah, kita. sekarang itulah ya, mohon maaf lah ya. Jadi maaf ya ini Dr. Mardia malah menggiring ke jadinya tidak pakai BPJS. Biar langsung jualan ya, Pak. Karena dia bilang saya ada kasihan sama pasien. Ada yang lemas, paling nggak gerak. Oke lah, dua alasan boleh aja, tapi ini Saya ini menolong. Jadi saya pikir gitu aja ya. Jadi ini poinnya sudah ada ya. Poinnya sudah ada ya Dr. Mardia ini ya. Iya. Jadi gini aja, saya pikir kalau tak ada lagi yang mau sampaikan, masalahnya sudah selesai. Ya. Soal mengenai BPJS, tadi mau saya telepon dulu orang BPJS, tolong berangkat aja ke BPJS, ya, sampaikan katakan yang di telepon anggota dewan, ya, bawa lengkap semuanya, apa BPJS-nya, mana tahu, ya, mana tahu, masih ada kompensasi nggak tahu ya, tapi itu tadi kita supaya kami periksa, bawa kakak, bawa apanya itu ya, BPJS ya. Jadi saya pikir di sini dari segi pihak urusan Pemkab atau rumah sakit umum daerah ini sebenarnya sudah clear, tapi ini akan kami amankan, akan kami tangani lagi lebih lanjut bahwa ternyata ada 2 pakaian ini kawan ini. Ini masalahnya akan ke Kemenkes juga kita teruskan. Tak cocok ini tadi. Ya, oke ya.